Bisa? Boleh dong, boleh. Oke, silakan. Oke. Silakan dibesarkan dia, Kita tunjukkan waktu ya, datanya. saya. Bagus kalau diskusi itu atur Ya. waktu 2 menit. Tunjukkan Saya nggak suka datanya. kalau diskusi dipotong-potong. Gitu. Ya, oke. Karena kalau Oke. model diskusinya Ardiansa kan bertanya. Ya, biasa Santai lah. aja, Bro. Santai Ini aja. ya, dosen ya suka bertanya Tenang gitu aja. kan. Tenang aja, Bro. Jadi bagusnya atur waktu 2 menit 2 menit. Iya, Kalau iya. Bang Suma, enak kalau Bang Suma, kalau saya dengan Bang Suma enak banget. Ya, kalau dengan saya ada syaratnya 2 tuh. menit lah, jangan dipotong-potong. Ya, kalau dengan saya ada syaratnya. Untuk bertanya harus open cam. Oh, Untuk iya. menjawab harus Beres. open cam. Beres, Ardiansa beres. Oke, silakan. Duluan, silakan. Oke, saya bertanya duluan. Pak Andi, diam dulu Pak Andi. Ditahan Pak Andi. Kalau seandainya lain yang ditanya, lain yang dijawab, harus di-cut. Apa dengerin orang balelo kan gitu, betul ya? Setuju ya? Betul Bang Oke, Andi. itu intinya. Lanjut. Oke ya, jangan ada yang tergoncang ya. Ya, silakan. Oke, saya mulai bertanya. Enggak, topik apa dulu nih? Potongnya. Jadi Topik apa gini, dulu biar nggak kemana-mana, satu topik. Topik apa? ya ini mengenai Paulus lah, gampang lah. Kalian selalu bawa-bawa Paulus. Oh, kok. topiknya Paulus. Oke, lanjut. Gampang kan? Oke. Jadi gini, saudaraku. Di setiap komal-komal termasuk ya Ardianta lah, termasuk juga nih Yahudi, ya. Mengatakan bahwa Paulus itu serigala tadi saya dengar itu. Paulus itu serigala. Kalau di saudara Muslim mengatakan Paulus itu nabi palsu. Betul ya? Ardiansa? Langsung aja pertanyaannya apa? Kenapa kamu? Oke, diam dulu, jangan. Aku cuma ini pengen tahu aja kamu ngomong apa enggak. Harusnya Ya, diam. pertanyaannya apa? Silakan. Ini pertanyaan saya, tunjukkan ya pernyataan dari. Lu mana? Mana datanya? Datamu bertanya Saya mana? Saya cuma tanya dulu, gampang itu. Iya, Dengar dulu pertanyaannya. bertanya harus pakai data, kan saya udah bilang. Iya, kita pakai data. Saya Ya, oke, gedein dia, Bang Adi. Bang Adi, gedein dia. Jadi diam Ya, dulu giliran. mana aku. datamu? Aku belum jawab. Kamu diam dulu. Iya, diam datamu dulu. mana? Gini loh. Saya ambil alih. Saya kasih tunjuk. Taruh. Maksudnya gini, berarti kamu nggak tahu format dari tadi. Dengerin. Maksudnya Bang Kan Ardiansa sudah. itu. Kan tadi harus pakai data. Dengerin dulu, Pak King, dengerin dulu Pak King. Izin dulu Pak King, sabar. Maksudnya Bang Ardiansa itu tunjukkan data di situ, argumentasimu, baru kau tanyakan, itu maksudnya. Iya, harus ditunjukkan dulu datanya. Baik bertanya maupun menjawab harus pakai data. Nah, itu. Tadi sudah deal tadi. Kenapa sih diulang-ulang? Lah, yang mana datamu? Ini orang pintar semua ini, orang dewasa. Iya, mana semua. datamu? Kamu, Ardiansa. Jadi tenang dulu, tapi betul kan ya bahwa kalian selalu di komar-komar mengatakan Datamu Paulus, mana? ya, Data pertanyaanmu lu mana, Bro? Dengar juga dari Ini nggak ngerti bahasa Indonesia, Bang mengatakan Adi. bahwa Paulus itu Kacau ini. Saya ulang lagi Pak Kim. Saya ulang lagi Pak Kim, izin ya Pak Kim ya. Saya ulang lagi ya. Bisa dengerin ya. Ini saya netral loh di sini. Ya. Aduh, ini berisik. Kalau berbicara itu, ambil satu data, boleh Anda jelaskan. Oh, data saya begini. Baru lu pakai bertanya, kan gitu, betul ya? Nah, gini, nanti Ya, kamu gitu. baru aku tunjukin data. Aku ngomong. Oh, ya dulu, nggak bisa, tanya tunjukin data dulu dong. Tetap ada. Nggak bisa, tunjukkan data dulu. Kok ini simpel aja. Tunjukkan ya, dengan saya. Duh. Pernyataan baginda di hadis sahih atau tidak sahih. Mana sekalipun, datamu? Datamu bahwa bertanya tuh bahwa mana? Paulus itu nabi palsu. Hoi. Itu aja kok. Datamu mana? Nah, Data pertanyaanmu terus lu yang- mana? Kamu kan jelas mengatakan Paulus nabi palsu. Aku cuma Datamu, bertanya, dengerin. tunjukkan hadismu, Loh. Pernyataan Kamu kan baginda bahwa nggak ngerti bahasa Indonesia nih, Bang Andi. bahwa Paulus itu nabi palsu. Iya kan? Datamu itu mana? Data pertanyaanmu lu mana? Iya, aku kok bertanya, ada tantrum nanti kamu semua, tanggapin. kenapa sih? Tenang aja dulu, nanti kamu tanggapin. Diam aja Gini dulu. gini Aku loh cuma Bang, minta, maksud gimana? Bang. Tunjukkan Dengerin. pernyataan baginda bahwa Richard. Paulus itu nabi palsu. Itu aja Richard, kok. dengerin. Itu Richard, nanti aku dengerin. tanggapi. Susah. Iya, Richard. kamu gimana Aduh, sih? susah ini orang. Susah. Gimana? Terus. Nanti kamu tanggapin. Aku kasih lihat datanya. Rekaman kamu juga ada Sama kok. Bang Andi aja aku males. Aku mengatakan bahwa Ya, Paulus ya itu udah, nabi cukup. palsu. Kalau Sekarang ya aku cuma Pak, ya bilang. udah, diam dulu. Bisa Ya, maklum, singkat diam dulu. kan? Andi Ya. singkat kan? Iya. Gimana? Sahih, hadis Iya. sahih atau tidak sahih sekalipun pernyataan baginda bahwa Paulus itu nabi palsu. Iya. Ya? Kalau diam berarti dulu itu nah. kan
teladan kalian. Kau kan bertanya, kenapa kau yang ngomong terus? Pasti ada hadisnya. Iya, kenapa kau yang... Kalian kok lebih pintar dari Baginda mengatakan bahwa Paulus nabi palsu? Kalau begitu Iya kan? Anda dulu dibawa. Nah, Anda dulu dibawa, kita jawab dulu ya. Kacau. Soalnya kalau kau bertanya ngerocos terus, gimana orang jawabnya gitu loh. Nah, sekarang kau dibawa dulu. Bang Andi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya Bang Andi. ya. Waalaikumsalam. Ini saya dijambak sama Ntar dulu Bang, Bang jangan Billy. dicampur dulu ini dulu sih. Aja nggak apa-apa ini. Astagfirullahaladzim. Diturunkan nggak apa-apa saya, Bang Billy. Bentar dulu ya Bang. Nah sekarang Iya. Pak Kim, siapa sih namanya tadi tuh? Si Richard ya? Madian saya. Iya betul. Ya Bang Richard dibawa dulu, kan Anda udah bertanya tuh. Soalnya kalau Anda di atas bertanya terus, ngomong terus, gimana orang jawabnya kan gitu. Nah sekarang kita jawab, Anda dibawa dulu, nanti setelah kita jawab baru naik. Karena Anda ini nggak bisa dikendalikan loh. Heran saya habis makan apa gitu loh. Makanya kalau makan babi tuh moncongnya jangan dimakan lah. Jadi moncong lu jadi kayak apa gitu. Jadi kalau mengenai Paulus itu nabi palsu, rasul palsu, ya nggak perlu pakai hadis kali. Nggak perlu lah mau libatkan Nabi Muhammad SAW. Cukup kita dengan kajian akademis. Kenapa? Di dalam perjanjian baru itu yang huruf atau bahasa Yunani itu tidak ada kata nabi, tidak ada kata rasul. Jadi kalau Anda menyandingkan rasul ke Paulus, ya jelas itu pemalsuan. Diulang lagi ya teman-teman, mudah-mudahan teman muslim memaklumi saya. Terjemahan ke Indonesianya disebut adalah Rasul Paulus. Gitu ya. Kalau kata rasul itu diambil, disandingkan ke Paulus, ya itu namanya palsu. Kenapa? Karena original case-nya nggak ada kata rasul. Kecuali lo mengatakan apostolos Paulus, ya is okay. Itu jawaban sederhana. Jadi kalau ada siapapun nama di Bible itu diberi gelar nabi atau rasul, itu pasti palsu. Karena nabi, rasul, akar katanya tidak ada di Yunani. Setuju teman-teman? Ada yang bisa menyanggah pernyataan saya atau ada mau menambahkan? Gimana kira-kira? Mas Ben, Pak Ardiansa? Yoi, nanti mereka akan tanya, mana Paulus itu dikatakan nabi di PBO, gua bisa kasih itu. Lanjut dulu aja. Oke. Itu jawabannya. Ya silakan. Jadi tidak perlu pakai hadis, cukup akademis. Gak perlu pakai hadis kayak gitu. Ya silakan Anda naik, giliran kita jawab, tanya lagi. Mana? Oke. Sekarang giliran saya bertanya kepada Anda ya. Saya udah jawab. Giliran saya bertanya Pak King, dengarkan dulu saya bertanya lagi. Iya Bang Andi. Sekarang Anda dengarkan lagi saya bertanya. Tunjukkan di dalam Bible. Dibawa dulu. Gimana sih aku bertanya? Dibawa dulu. Aku menanggapi dulu Bang. Nggak usah ditanggapi, nggak ada penanggapan. Dulu Bang. Sekarang Anda lagi saya bertanya ya. Nanti Anda dibawa dengarkan pertanyaan saya. Ambil pilok, tulis di dinding kalau nggak ada pulpen. Pertanyaan saya tentang bagaimana Paulus. Paulus itu lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Dan nama ibu yang melahirkan dan nama bapak suami ibunya. Saya ulang pertanyaannya. Paulus itu lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Nama ibu kandung dan nama bapak kandung. Saya naikkan, dia suruh jawab. Apapun yang kau jawab, saya tidak akan membantahnya. Kabur dia. Kabur dia di bawah, nggak ada. Siapa bang? Si Billy tadi, si Kincang. Kabur dia. Oh King Richard itu wah ngeyelnya minta ampun lah itu. Kabur dia. Ada nggak di bawah dia? Pertanyaan saya sederhana kan ya? Coba. Ada nggak dia di bawah? Tunggu ya. Kalau ada dia gua naikin. Nah ini dia. Nggak ada. Ada. Sekarang
Pak, jawab pertanyaan saya langsung, Bang. Oh, Bang Andi, kok aku kabur sih? Ya, jawab pertanyaan saya. Tidak pernah kabur, Bang Andi. Ya, jawab pertanyaan saya, Pak King. Ada yang selalu menghindar kalau aku. Jawab pertanyaan saya. Udah diam dah. Ya. Gimana aku mau jawab? Kamu Ya, saya ulang ya pertanyaan saya ya. Gimana sih kamu, Andi? Saya ulang ya. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang. Dicatat makanya, Bang. Paulus itu lahir pada hari apa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Nama ibunya siapa? Nama bapaknya siapa? Silakan dijawab. Oke, Bang Andi. Aduh, Bang Andi, ini kita udah lama nih sering diskusi, Bang Andi. Gini, Bang Andi, aku itu tadinya itu sama Ardiansa, tapi kan Paulus itu lahir pada hari apa? nggak bisa gitu. Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Jelas, kok diulang-ulang? Nama ibunya siapa? Nama bapaknya siapa? Silakan. Aduh, kok gitu sih diskusi, Bang Andi? Kamu itu kok Saya ulang kembali. Saya ulang kembali. Paulus itu lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Nama ibu dan bapaknya. Silakan. Udah ya. Dijawab. Ya, silakan dijawab. Itu dong. Diskusi itu yang fair dong, jangan di mute. Yes. Pertanyaannya apa? Gimana sih? Pak King, pertanyaannya apa, Pak King? Pertanyaannya Sekarang apa? aku jawab nih. Ya. Tunggu dulu nih. Aku tanya nih, Ardiansa, kenapa kamu kabur? Pertanyaannya Aku apa? diskusi sama kamu. Ardiansa nggak mau diskusi sama orang Nggak Bandung mau kayak saya lu. diskusi sama Ardiansa Kak. aja. Enggak, saya nggak mau. Kan ada Karena kamu nggak remisi. open cam Gimana sih? data. Bandi santai aja, Bang Andi. Kamu Iya, ini makanya saya ambil alih gitu loh. Ardiansa nggak mau orang. Saya nggak mau, saya nggak mau, saya nggak mau. kamu takut, dia takut si Ardiansa. Iya, Iya, ya iya, udah iya, takut, nggak iya apa-apa. takut, iya Nggak apa-apa, takut. nggak apa-apa. Makanya, Iya, Pak takut, Andi yang takut. maju gimana? Iya, Sekarang- saya takut. Pertanyaan selanjutnya ya. Karena udah bertanya, saya udah jawab. Diulang-ulang terus, Bandi. Ya. Paulus itu lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Nama ibunya siapa? Nama bapaknya siapa? Silakan. Kacau nih Bang Andi nih. Aduh. Kenapa sih aku di mute? Aku Silakan dijawab. di mute lagi. Baru Silakan dijawab. terus sekali aja. Ini kita bukan anak SD lah. Ya coba dijawab lah. Kalau diskusi. Udah jawab aja, Makanya Richard. aku sayang Nggak usah banget mewek. nih. Jawab. Si Ardiansa Nggak usah ini si mewek. jago Nggak usah mewek. bertanya, Jawab. dia kabur, nggak berani lawan aku. Iya, jawab aja. Nggak usah mewek. Jawab. Harusnya sama Ardiansa aja harusnya. Tapi Loh, kenapa kamu? oh ada pan sama Bang Andi. Nggak usah mewek. Jawab. Ini Kan nih. tadi udah Lu dijawab. ngomong apa sih? Saya ulang jawabannya. Ya, Nabi Muhammad SAW nggak perlu ikut campur membahas Paulus dan tidak perlu ada hadis mengatakan Paulus itu nabi palsu, nggak perlu. Kita hanya kajian akademik saja. Kenapa? Nabi atau rasul itu istilah dalam Al-Quran. Disandangkan kepada Paulus artinya dia palsu. Nggak perlu ada hadisnya. Udah dijawab tuh. Kalian lebih pintar dari Baginda. Ya. Kalian lebih pintar. Baginda itu kan suri toladan. Kok kalian Ya lebih udah saya pintar jawab udah loh itu. mengatakan Ya udah nggak apa-apa. Udah saya jawab loh. Baginda nggak pernah mengatakan, nggak ada Eh. pernyataan hadis bahwa Oke, udah saya jawab loh. Oh, ya Allah, kayak gini tuh. Nanti parah kalau saya banget, kembalikan lagi, Yesus nggak pernah ngaku Tuhan lo Tuhan kan gimana? Mau diskusi begitu? Diskusi debat kusir kan nggak bagus. Kamu itu sarjana lo King. Sekarang mengenai Paulus nih lo jawab nih. santai aja King, Bang. Kita diskusi. sekarang saya udah jawab loh. Tidak perlu mengeluarkan hadis mengenai demikian. Kalian Sekarang, lebih pintar dari Baginda dong. iya nggak apa-apa. Sekarang Baginda pertanyaan itu yang sama. toladan. Aduh nggak bisa Pernah diskusi mengatakan lah. itu. Sorry ya. Aduh, Bang. Sorry ya, Anda nggak bisa diskusi gitu loh ya. Saya dari tadi sebenarnya masih nunggu dasar pertanyaannya dari siapa si King Raja Singa ini. Dasar pertanyaannya di mana ini saya masih nunggu dari tadi. Gak ada, tapi nggak apa-apa gue layani lah orang kayak gini. Saya kan ahlinya. Bang Ardiansa itu nggak mau kayak gitu-gitu. Kalau saya udah jawab, tidak perlu ada hadis. Dia bilang lagi kamu lebih pintar, bukan lebih pintar. Kami ini pintar karena Nabi Muhammad SAW membuat kami pintar. Mana ada yang orang pintar melebihi kepintarannya Nabi? Ini jangan di-framing dong. Justru kami menjadi seorang Muslim karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Gitu ya, jelas loh ajaran dia bahwa Rasul itu orang yang menerima wahyu, punya kitab,
wajib disampaikan kepada kaumnya. Kan begitu ajaran di dalam Islam. Sedangkan Paulus ini diberi label, diberi gelar rasul. Sedangkan kata rasul ini adanya di Al-Quran. Jadi palsu jadinya. Karena Paulus ini tidak menerima wahyu dari Sang Pencipta. Contoh, data. Dia waktu di penjara menjadi narapidana 2 tahun. Itu nggak mungkin menerima wahyu di dalam penjara, kemudian menulis surat untuk Efesius, untuk Roma, untuk Galatia, kan begitu. Sebagaimana tertulis juga di tulisan Paulus, Paulus berkata, apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi orang yang sudah kayak beginian, diberi gelar rasul, itu rasul palsu. Mudah tuh untuk dijelaskan. Nah, dia membantah lagi itu, dia bolak-balik seakan kamu lebih pinter. Ini namanya di framing begitu loh. Justru kami ini cerdas, kami ini pinter karena ada Nabi Muhammad SAW mengajari kita, ke sahabat, ke tabi'in, dan terus sampai kita ini. Aduh, Mas Ben berisik Nah, itu saya tanya balik mengenai Paulus ini gitu loh. Mestinya kan kalau dia akademis, dia pernah sekolah, dia pernah kuliah, mestinya kan paham bahasa kita. Kalau mau diskusi baik-baik, tapi kalau cari permusuhan ya kita mengalah lah. Kadang-kadang kan kita mengeluarkan statement yang waras yang mengalah. Itulah yang dipegang tadi Bang Ardiansyah, yang waras yang mengalah. Boleh nambahin juga, Bang. Silakan Bang. Jadi diksi nabi atau rasul itu dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab ya. Diksinya itu orang pilihan yang diutus oleh Allah. Nah, itu maksud Bang Andi. Kalau Paulus dikatakan nabi dan rasul, apakah Paulus pernah diutus oleh Allah? Kalau enggak, ya sudah, palsu, kelar. Lanjut Bang Andi. Ya itu jelas jawabannya kayak begitu. Gak perlu mengeluarkan hadis. Jelas di Al-Quran kok dijelaskan, ngapain pakai hadis. Ada-ada aja nih orang ini. Terus dia framing lagi. Kalau gitu kamu lebih pinter dong dengan Nabi Muhammad SAW. Enggak, justru Nabi Muhammad membuat kita pinter. Ada namanya Michael Hart, itu dia orang Kristen, merilis sebuah artikel. Tokoh yang berpengaruh, yang paling berpengaruh, artinya tokoh yang paling banyak pengaruhnya, artinya kecerdasannya, yang pernah ada di muka bumi ini adalah nomor 1 Nabi Muhammad SAW, nomor 2 Gandhi, nomor 3 Tuhannya si siapa tadi, Chan ini, gitu loh ya. Jadi nggak ada yang bisa ngalahkan kecerdasannya Nabi Muhammad SAW. Jangan di framing dong. Sederhana tuh juga ya. Silakan. Ini kita bicara sejarah ya. Jadi Judaism itu punya yang namanya Birkat Haminim. Birkat Haminim ini adalah mengkutuk kekristenan dan para bidat. Birkat Haminim ini muncul pada zaman Rabbi Gamaliel. Beda dengan Torah Judaism. Artinya apa? Ajaran Paulus ini ajaran bullshit, ajaran palsu. Makanya Rabbi Gamaliel terus menciptakan sebuah birkat haminim, di mana itu mengkutuk kekristenan dan para bidat, yang itu sampai ini hari dibacakan oleh teman-teman Judaism. Paham itu, Ten? Catat kalau perlu. Ya, tadi Bang, pertanyaannya dia Bang Handi ya, di mana Nabi Muhammad ngomong soal Paulus gitu ya Bang Handi. Loh, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Paulus itu apa urgensinya diomongkan Nabi Muhammad apa gitu loh. Urgensinya apa? Ya Allah ya Rabb. Nggak penting gitu loh Paulus. Ada orang bertanya di bawah, name game please gitu ya. Andi Selebes, Muhammad itu disunat hari apa, tanggal berapa, usia berapa, disunat oleh siapa? Saya jawab saja. Nabi Muhammad SAW itu di dalam sebuah hadis sahih bahwa Nabi itu dilahirkan sudah dalam keadaan hitam. Terus di dalam sebuah hadis lagi Rasulullah SAW bersabda,
Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Kalau mau dihitung kira-kira 571 Masehi ya, betul-betul ya teman ya. Kalau di Masehi kan ya, betul nggak tuh? Betul. Enggak. Jelas kalau Nabi kami itu. Jawabannya jelas, hadisnya sahih, gitu ya. Jadi kapan dia disunat? Ya dia dihitan dalam keadaan lahir sudah terhitan. Nah, terus saya bertanya lagi, siapakah yang menghitankan? Ya walau alam bisawab. Karena tidak ada pernah meneliti di dalam kandungan seperti apa kan gitu ya. Yang jelas sudah terhitan. Kalau pertanyaan gitu dibalikin lagi kan juga keder. Siapa yang menyunat Tuhanmu kan gitu. Nambahin juga ya Bang. Ya Andi. silakan. Jadi dalam Judaism juga gitu. Ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan khitan, salah satunya adalah Moshe Rabbeinu atau Nabi Musa alaihissalam. Nah, catat itu Ten, catat. Padahal pertanyaan saya sederhana loh. Paulus ini, teman-teman ya, Paulus ini suratnya banyak banget. Justru lebih tebal suratnya dia dibanding penulis-penulis yang lain. Misalnya Ekoding Lukas, Ekoding Markus, Yohanes. Paulus, ada Roma, ada Galatia, ada Efesius, ada Galatia, Roma, Efesius, apalagi? Lupa gua. Banyak lah yang lain-lain ya. Roma, Galatia, Efesius, apalagi Mas Ben? Kok jadi blank gitu ya? Ya, suratnya banyak banget begitu. Itu tebel banget. Ini coba ada pertanyaan Filipi, juga. ya sebentar dulu Izin, Bang. Andi. Ini nanti Bill monitor. Ini ada yang bertanya apakah Musa sejak lahir sudah dihitan? Mungkin ada referensinya di Midras, Bill. Bisa ditunjukkan, Bill. Ini ada Oten yang mempertanyakan ini, Bill. Ya, ntar kalau saya sampai rumah baru saya tunjukkan data ya. Oke, itu ya Oten ya. Apa yang saya katakan benar kan? Moshe Rabbeinu atau Nabi Musa alaihissalam itu lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Ya, dan itu ada. Bentar lagi ditunjukin sama Bill ini di Torah Alpe. Iya, termasuk Raja Daud juga lahir sudah bersunat. Ada beberapa orang yang lahir memang sudah bersunat. Yang pertama adalah Adam ya. Lahir dalam keadaan memang dibuat bersunat karena sunat itu adalah lambang kesempurnaan ciptaan Tuhan. Jadi teman-teman gitu ya, Paulus ini tulisannya banyak sekali gitu ya. Ya kita tanya dong, ini Paulus orang mana sih? Kapan dia lahir, bulan berapa, hari apa, tanggal berapa gitu. Nama ibunya siapa, bapaknya siapa. Apakah Paulus ini udah disunat apa belum gitu. Soalnya Paulus sendiri berkata di Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu gitu. Gitu ya. Tapi ini Kristen ini mengagung-agungkan Paulus begitu. Diagungkan kok nggak jelas orang tuanya siapa, lahirnya di mana, udah disunat apa belum kan gitu. Sederhana kok diskusi, mari kita jujur-jujuran saja. Oke. Dan kalau Yudaisme itu tidak ada sesama Yudaisme memprotes, lu udah disunat belum? Nggak ada, karena memang itu udah mereka itu wajib harus disunat gitu. Nah orang-orang yang berkulup inilah, orang-orang yang berkulup lah di zaman now ini karena memang dia suka kabel terbakar bau sangit, yang banyak sekali virusnya di situ memprotes orang yang bersunat. Kenapa dia ingin mencari draw kebusukan? Dia ingin melebarkan sayap virus-virus yang berbau terasi itu. Dia ingin mencari draw. Bahwa sunat itu tidak perlu kata Paulus. Justru kalau mereka bagi mereka. Nah inilah yang disebut bagi umat ada istilah baru cuplis. Ada roh-roh jahat di dalam diri mereka ini. Sedangkan di zaman dulu itu nggak ada itu. Laki-laki mempertanyakan, lo udah disunat belum? Nggak ada itu istilah kayak begitu. Karena memang di sana itu ya
namanya juga Mila Ibrahim. Gitu ya. Bapak segala nabi, Mila Ibrahim salah satu adalah khitan. Nah, Kristen ini nongol belakangan memprotes. Nah, itulah yang diramu tadi. Bang Billy udah berkata bahwa ajaran Yudaisme digabung dengan ajaran Roma, diracik, diramu, sehingga menimbulkan Kristen. Disinilah banyak penyelewengan. Masuk ke Indonesia, dibawa oleh Belanda. Ramuan tadi yang dibawa Belanda ini gitu loh, kagak mungkin laku kalau hanya ramuan Yahudi aja dengan Roma yang dibawa masuk ke Indonesia. Karena targetnya adalah mayoritas Islam yang ada Indonesia. Bagaimana caranya supaya licik seperti ular, tulus seperti merpati, dirubah tampilannya. Yang dibawa oleh Belanda sampulnya adalah Bible, Biblika atau Biblos, dirubah tampilannya, dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Bahkan nama Al-Quran yang dipakai, yaitu apa? Alkitab. Padahal Alkitab adalah satu buku. Kalau Bible itu kumpulan buku-buku, mestinya kalau mau diarabkan ya kutubun. Isinya diganti semua yang berbau pagan, terutama di Perjanjian Baru. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Diganti dia. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Kan aneh gitu. Kalau mereka jujur dari awal menerjemah en harke en hologos kai hologos en proton Theos kai Theos en hologos, jujur dari awal menerjemah, saya rasa hanya beberapa biji orang yang memeluk Kristen. Kenapa? Ya karena terlalu pagan. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Laku nggak di Indonesia? Kagak. Nah, supaya laku, berbau-bau Islam sedikit. Belum masuk-masuk ke dalam loh ya. Wah, istilah-istilah Theos diganti menjadi Allah besar semua. Ada Allah A-nya saja besar. Ada Allah A kecil semua hurufnya. Dipretelin, diramu. Supaya apa? Supaya mudah untuk tepu-tepu gitu. Tapi sorry itu saya coy. Nggak bisa, nggak laku. Sepandai-pandai itu upaya melompat, dia akan jatuh juga. Kenapa? Anda dulu mungkin sebelum kita pada turun ke lapangan, Anda mungkin dulu menguasai. Tapi sekarang, alhamdulillah, dengan adanya Apologet Islam Indonesia, kalian berhadapan dengan kami. Satu persatu kami rontokkan di area diskusi. Satu persatu kami kampaskan di area diskusi. Akhirnya apa? Mereka sekarang sudah kehilangan arah, sudah kehilangan semangat, sudah putus asa. Caranya mereka apa sekarang? Apa yang mereka lakukan? Caranya adalah membuka room sendiri. Memplagiat foto-foto kami, memakai fotonya Bang Juma, memakai foto saya, terus membahas Al-Quran. Supaya apa? Supaya saudara-saudara muslim terjebak dalam penipuan mereka. Mereka naik dikira Bang Juma beneran, mereka naik dikira Pak Desugi beneran, mereka naik kira saya beneran, ternyata mereka palsu. Itulah cara mereka. Cara-cara licik inilah yang dipakai sekarang. Artinya apa? Karena terus terpatri di dalam hatinya bahwa cara inilah yang kita pakai, yang pernah diajarkan oleh Belanda waktu ada menguasai Nusantara 350 tahun. Itu yang mereka pakai sekarang. Tapi apapun yang kau lakukan tidak akan pernah eksis dan tidak akan pernah laku dijual. Sepanjang napas masih di kandung badan, kami akan mengkampaskan, meng-KO, memberikan pelajaran. Anda sopan, kami segan. Tapi Anda brutal, kami hajar. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.